Ya mati. Nih, Ruby, Hmm. postingannya Ruby. Ya. Ini kayaknya semalam nih, baru 15 jam yang lalu, sampai gua save loh. Buat lo yang bingung, tetap jadi budak korporat atau pengusaha? Lo lihat postingan itu? Ya. Lihat. Gue nggak tahu kenapa ya. Apakah ini masih, gue nggak tahu apakah ini masih relevan atau tidak kepada banyak orang yang bekerja di kantoran, eh atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena seingat gue tuh dulu waktu zaman gue awal masuk bekerja di korporasi, itu eh banyak banget yang kayak, wah udah aja nih gue capek kerja di sini, gue mau bikin bisnis sendiri aja. Banyak yang kayak begitu. Gue ingat banget tuh, kayak dari 10 temen gue, 8 lah ngomong, gue mau bikin bisnis sendiri aja. Gue mau bikin bisnis sendiri aja. Nah, pertanyaan gue dulu nih sebelum kita mulai. Masih pada begitu nggak? Pada kepingin jadi pengusaha, punya bisnis sendiri? Coba, coba ya. Apakah masih banyak orang yang ingin menjadi pengusaha sendiri? Pengen resign, mau kerja bikin bisnis sendiri, dan lain sebagainya. Ini karena kalau gue tanya sama lo, pasti lo akan bilang, lo nggak relate sama sama kayak begini, karena kan lo ronggeng panggung ya. Dan Tapi ronggeng panggung itu pengusaha sebenarnya menurut gue. iya. Tapi tenang aja, Wet. Walaupun gue celah, tenang aja, bro. Walaupun gue nggak bisa relate, gue masih bisa ngobrol. Gue kan asik. Nah, terus abis itu eh di slide keduanya dia ngomong gini, bangun dulu Jack. Kalau lo membayangkan nih, jadi budak korporasi itu ibaratnya lo akan terkungkung, nggak bebas, tertekan, endebre, dan kerja sebagai businessman itu hidupnya lavish, naik private jet, makan malam di Michelin Star Restaurant, ya salah, nggak gitu, gitu. Dan ternyata di sini masih banyak nih yang pingin jadi pengusaha, masih banyak. Dia ngambil satu analogi, Bo. Namanya adalah Ibu Herianti Herman, Bu Titi. Bu Titi ini kerjanya di Metrodata. Dia itu bekerja di Metrodata 20 tahun plus. Mulai dari customer service, customer care, sampai jadi direktur. Ya, cerita simpulannya apa nih dari ceritanya Bu Titi ini? Dia berkarya, bukan diperbudak. Jadi nomor satu itu, nggak harus diperbudak kok kerja di korporasi. Tapi lo harus mindsetnya gue mau berkarya di perusahaan ini. Gitu. Cuma ada syaratnya. Culture di perusahaannya juga harus sehat ya. Ya kan, memang ada jenjang karir, semuanya jelas, fair and play, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dia bilang gini, nih fakta-faktanya ya, kalau jadi pengusaha, 20% small business itu gagal di tahun pertama. 50%-nya gagal setelah tahun kelima. Lanjut lagi. Resiko depresi para entrepreneur 30% lebih tinggi dari non-entrepreneur. Depresi. Yang berikutnya, jadi pengusaha itu, kan banyak yang bilang, gue mau jadi pengusaha biar gue bebas, gitu kan ya. Jadi pengusaha itu kayak punya bayi. Kerjaannya 24/7, 365. Alias 24 jam sehari, seminggu nonstop, 365 hari selama setahun. Kagak berhenti. Sampai libur pun lo mesti pikirin si bisnis lo. Ya. Nah, lanjut lagi nih. Makanya penting sebelum lo memutuskan untuk jadi pengusaha untuk punya self-awareness. Balik maning nih, Neng. Self-awareness lagi. Ya. Nah, self-assessment yuk sekarang. Mau nggak? Apa?
Mas Dev ada pertanyaan dulu. Nggak, gue lagi sibuk membaca komentar teman-teman dan ada beberapa yang menarik gue bacain ya. On that topic gitu. Kata Adi Prabowo gini, cobain dulu yang punya cita-cita menjadi pengusaha, cobain dulu jadi pengusaha. Contohnya dia, 2 tahun merintis menjadi pengusaha, akhirnya sekarang balik lagi kerja di korporat. Ya. Ya. Juga ada yang bilang gitu, tadi berapa? 15 tahun kerja di korporat, terus berusaha jadi pengusaha, jualan online, sekarang merintis karir jadi afiliator di TikTok gitu. Memang nggak seindah telenovela. Betul sekali. Nah, gue juga setuju dengan terminologi itu tuh. Sebetulnya mengenai mindset ya, kalau lu bilang dan menganggap bahwa pekerjaan lu di perusahaan itu sebagai budak, ya otomatis how you manage your pekerjaan, ya lo akan menempatkan diri lu sebagai budak. Ada yang bilang gini, sebenarnya istilah cungpret tuh kacung kampret ya. Itu tuh merendahkan diri kita loh sebagai para pekerja. That's true. Dan menjatuhkan mental. That's true. I agree. Ya, betul. Termasuk juga kata-kata budak korporat. Lo akan selalu jadi budak kalau kayak misalnya lo ngomong bahwa ya gue adalah corporate slave gitu. Ya, lagi nih self assessment ya. Yang tadi pada bilang aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi punya bisnis and the brain. Self assessment nih. Yang cocok jadi corporate body atau berkarya di korporasi, siapa sih? 1. Kalau kekuatan lo adalah you are a very good team player. Lo suka dan bisa bekerja dalam struktur. Ya, lo harus jelas tuh hierarki, struktur, lo report ke siapa, lo punya bawahan, lo punya colleagues, lo di korporasi. Yang kedua, spesialisasi lo 1-2 skill aja. Nggak banyak. Yang berikutnya, you are okay dealing with office politics. Karena itu pasti ada. Ya. Nah, berikutnya nih, ini baru ke diri sendiri nih. Kalau lo sangat cinta pada stabilitas, job security, lo suka dengan keteraturan kerja dari jam 9 sampai jam 5, lo kepingin bekerja bisa di luar negeri atau kerja bareng counterpart dari belahan dunia lain, gitu ya, lo lebih cocok jadi profesional alias korporasi. Oke? Tapi kalau lo adalah orang yang ide lo tuh luar biasa, lo punya visi yang gede banget dan lo gigih ngejar itu, bisa jadi lo cocok jadi pengusaha. Tapi lanjut lagi, nyaman nggak dengan ketidakpastian? Karena jadi pengusaha itu penuh dengan ketidakpastian. Yang berikutnya, jadi pengusaha itu harus punya multiple skills. Mulai dari sales, leadership, finance, management, business, and the brain. CEO itu bukan bos. CEO is Chief Everything Officer. You are doing everything. Dan yang lo value adalah independence dan otonomi kekerjaan, inovasi, impact, high risk. Lo suka sama high risk. Bisa jadi lo adalah si entrepreneur tadi. Bagus ya? Bagus ya? A wake up call for everyone. True. Dan di awal tahun. Iya. Intinya tuh sebetulnya adalah sebuah ajakan tuh dari Ruby untuk mulai mengukur keinginan. Betul. Punya keinginan, punya mimpi, go wild. Tapi itu juga harus disertai dengan kemampuan untuk mengukur diri lo, assessment. Karena kalau mimpi liar tanpa ukuran diri yang pas, bisa gilda. Gilda, bener kayak ponakan gue. Namanya ya. Namanya gitu. Namanya. Bener. Terus yang ada lu jadi orang yang kemerungsung gitu loh, Wet. Iya. Di korporasi lu kemerungsung, pengen keluar, pengen bikin usaha. Begitu udah jadi pengusaha, lu kemerungsung karena everything is under your wings gitu. Lah, bagaimana? Iya.
Iya, tapi balik lagi gitu bahwa bener kata Adi ya. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya dikasih tau gini, apaan sih gitu ya. Sok mah nggak cobain dulu. Nanti kalau udah coba kan baru tahu cocok apa enggak gitu ya. Mm-mm. Iya, gitu sih. Gue gue baca itu gue kayak wow, this is good. Dan menurut gue itu penting gitu. Nggak banyak yang ngomong kayak gitu kayak Ruby, karena menurut gue itu apa, hard truth ya namanya ya. Itu hard truth banget loh. Lo lebih seringnya kan lihat kayak do it now. If you have the dream, if you have the vision, do it now. Become an entrepreneur, become the king of yourself gitu ya deh. Cuma nggak ada yang pernah bilang kan Ya. ribetnya kayak apa. Dan nothing is less than the other. True. Gak ada yang satu lebih pinter dibandingkan yang lain, satu lebih keren dibandingkan yang lain. Enggak juga. It's who you are. Kalau bahasa teman-teman gue, dia mah emang punya tulang usaha, Bo. Dia punya tulang dagang gitu. Ada yang punya, ada yang enggak. Ya kan? Kalau lu nggak punya modal, keberanian, assessment yang tadi si Ruby breakdown, among many other things, sebagai pengusaha, ya udah manis-manis aja kerja di korporat, dan lu masih bisa tetap punya sumbangsi kan? Ya, betul. Dan gue suka deh yang dia memberikan sebuah analogi yang Bu Titi itu tadi. Analogi kan ya, bener ya itu namanya ya, cerita gitu. Bu Titi itu dia nggak harus jadi yang punya metrodata. Mm-mm. Iya kan? Dia berkarya aja di situ dari customer care loh, Bo, sampai jadi direktur. Mm-mm. Itu kan dari bawah banget, bener dia merintis sekali gitu. Mm-mm. 20 plus year itu menurut gue untuk bisa jadi direktur sih cepet ya. Mm-mm. Ya kan? Artinya dia pinter. Dia benar-benar berusaha, dia benar-benar bekerja keras, dia menunjukkan dedikasinya, dia bersinar di situ. Gitu. Iya. At the end ya, lu sih sebenarnya yang memberikan definisi terhadap eh, apapun yang lu mau dalam hidup. Dalam hal ini sukses ya. Lu yang memberikan definisi sukses itu apa. Betul. Dan Betul. kita kan jadi sirik, problem mulai muncul ketika kita mulai mengukur kesuksesan orang lain ke hidup kita. Ya nggak sih? Betul. Tadi ada yang bilang sawang sinawang. Iya. Selalu melihat suatu hal itu dari berbagai macam perspektif point of view. Hmm. Ya, bener ya? Ada yang nanya, bagus deh pertanyaannya. Aditya Saputraya. Kakak-kakak setuju nggak sama kalimat harus keluar dari comfort zone? Kalau udah nyaman, kenapa harus keluar, Kak? This is a very good question. Dan ini konteksnya nyambung sama obrolan kita. What do you think, Dave? Mungkin kalau gue menjawab itu ya, Bo, balik lagi nggak ada yang benar atau salah, nggak ada yang wajib apa enggak. Tergantung apa yang lu mau dalam hidup lo. Kalau lu udah nyaman, menurut aku ya, aku mencoba meraba untuk hal yang sangat umum. Kalau lu udah nyaman dengan apa yang lu punya, pengembangan diri lu di zona nyaman yang saat ini lu rasakan, good for you. Yes. Ya, you should be a very happy soldier. Tapi kalau ternyata di zona nyaman ini, you wake up one day dan lu merasa bahwa, I want more. Gue pengen lebih deh dalam hidup. Lebih itu bisa lebih Pintar. skill, lebih network, lebih banyak challenge, lebih banyak uang, lebih banyak pengalaman baru. Well, then you need to do something about it. Jadi bukan takaran yang wajib untuk semua orang. Betul. Some people are quite happy living in their comfort zone, and it's okay. Yes. Yes, gue setuju. Balik lagi ke self-awareness kan? Mm-mm. Lo-nya dulu nih. Kalau misalnya memang lo merasa nyaman dan lo nggak kenapa-napa dengan itu, ya do it. Tapi kalau misalnya lo menjalani hidup penuh dengan kegelisahan, kayak masa gue cuma segini aja ya, kok gue gini-gini aja ya, kok gue gitu. Nah, you need to step out of your comfort zone. Iya, ada orang-orang yang memang sepanjang hidupnya ya
kayak status-status di Tinder tuh. Yang penting nyaman. Emang mengejar kenyamanan, ya nggak apa-apa. It's you. It's your life. Iya. Ada Ulia Cute bilang ini, tumben nih hari ini Kak Dev bener ngomongnya. Salah kopi dia. Hah? Pakai air dari Sungai Berantas kali kopi lo. Air hujan Imlek nih kayaknya. Air hujan Imlek nih tenggak sama dia. air tahun ular kayu kayaknya nih dia minum ya. Oh, iya kan? Ya, setuju gue. Tetap semua itu gue seneng deh sama kalimat lo tadi gitu. Jangan pukul rata semuanya. Lo lihat semua orang ngomong step out of your comfort zone. Lo lihat di sosial media, lo lihat motivator ngomong begitu, terus lo gini, oke, gue harus keluar juga. Ya kalau lo ngerasa lo nggak perlu keluar dan lo merasa baik-baik aja, ya go ahead, nggak masalah. Lebih bahaya lo keluar dari comfort zone dipukul rata gitu. Sementara lo nyaman di comfort zone lo. Begitu lo keluar, lo nggak tahu mesti ngapain. Mendingan lo di dalam baik-baik. Iya. Ada yang nanya, jelasin dong kenapa pengusaha lebih susah. Follow aja @Felixandro Ruby di Gram ya. Baca di situ aja, itu jelas di situ menurut aku.